sakit dan sedih. Soalnya kan lagi dalam gugatan itu, Mbak. Masalah penggusuran kelihatannya tidak akan lepas dari wajah ibu kota. Berdalih pembangunan, pemerintah selalu menggusur warga miskin kota. Warga miskin seolah terlihat sebagai musuh. Meski proses hukum masih berjalan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menjalankan penertiban kawasan pemukiman Bukit Duri. Tentu saja, kebijakan ini menuai kecaman dari berbagai tokoh. Salah satunya, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008 hingga 2011 Mahfud MD. Mahfud menilai penggusuran Bukit Duri adalah tragedi kemanusiaan dan tragedi penegakan hukum. Alasannya, pengadilan sudah memerintahkan status quo selama perkara berlangsung, tetapi penggusuran tetap dilakukan. Gubernur DKI Jakarta menertibkan kawasan Bukit Duri bukan tanpa alasan. Basuki Cahayapurnama tidak mau kejadian banjir pada tahun 2015 terulang kembali, hanya karena menunggu keputusan pengadilan. Memang, pemerintah telah menyediakan lokasi baru bagi korban penggusuran. Namun relokasi yang disediakan tidak sesuai dengan harapan warga tergusur. Selain di sana itu jauh, di sana itu bayarnya sewa. Jadi daripada saya kontrak di tempat yang jauh tapi bayar-bayar juga, lebih baik saya ngambil yang lebih dekat. Meskipun jauh dari tempat beraktivitas, masih ada warga yang bersedia pindah ke tempat baru. Sayangnya, relokasi sudah dilakukan sebelum fasilitas yang cukup. Semuanya dari segi bangunan udah bagus ya Mbak. Untuk fasilitas aja yang saya agak kurang ini ya suka gitu, karena di sini kayak untuk segi kesehatan belum jelas gitu puskesmasnya gitu. Terus sekolah juga masih agak jauh ketimbang kita di sana di Kampung Melayu gitu. Ya, seperti itulah nasib rakyat kecil. Mereka harus mengalah atas alasan pembangunan wilayah. Pemirsa, haruskah Jakarta tetap terjadi penggusuran di ibu kota ini, ataukah ada cara lain untuk membuat Jakarta lebih indah? 3 orang narasumber telah hadir bersama saya malam hari ini. Paling kanan adalah Nirwono Nusyirwan Sujono, anggota DPR RI Komisi 5 fraksi PD Perjuangan. Selamat malam, Mas Nusyirwan. Selamat Apa kabar? malam, baik-baik. Ada Babe Ridwan Saidi, Budayawan DKI. Selamat malam, Be. Dan ada Mas Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Selamat malam, Mas Nirwono. Babe, kalau kita melihat Bukit Duri 5 hari lalu digusur di saat proses hukum masih berlangsung di pengadilan. Dan Pemda DKI Jakarta beralasan, kenapa harus digusur sekarang? Karena Jakarta sudah masuk musim hujan. Komentar Anda? Ya, hukum adalah hukum ya. Jadi jangan gara-gara mau hujan lalu hukum diabaikan. Ya. Jadi kita harus menghormati keputusan kelembagaan peradilan. Tidak bisa kita abaikan begitu saja. Jadi kita tunggulah proses hukum masih berlangsung, jadi tidak digusur. Tapi pada kenyataannya penggusuran sudah dilakukan? Ya, ini yang menjadi persoalan nantinya, hukumnya mau dikemanakan, ya kan? Itu yang menjadi persoalan di mana-mana, di pasar ikan, ya kan, di Kalijodo, itu di mana-mana menjadi persoalan. Jadi kita kan harus ya membangun, tapi kan hukum juga harus ditegakkan. Pak Nusron, anggota DPR melihatnya seperti apa? Di saat hukum sedang berlangsung prosesnya, tetapi di sisi lain Pemda DKI Jakarta tetap melakukan penggusuran dengan dalih Jakarta sudah memasuki musim hujan. Yang pertama bahwa pemerintah itu tentunya sudah tahu apa yang menjadi wilayah tugasnya. Termasuk diantaranya kaitannya dengan hukum. Menurut urut-urutannya, tidaklah mungkin bahwa pemerintah itu melakukan langkah-langkah tanpa tinjauan hukum. Artinya meskipun hukum itu sedang berlangsung prosesnya, tetapi DPR dalam hal ini Komisi 5 tetap mendukung penggusuran itu harus dilakukan saat ini. Saya tidak mengatakan bahasa kalimatnya kata-kata gusur. Saya sudah merilis di pers. Kalimat tersebut lebih tepat disebut dengan relokasi. Pemindahan. Karena untuk sebuah daerah yang memang harus
mengikuti ketentuan, dan yang paling penting adalah kita perlu meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas hidup warga. Baik, jadi dengan dalih relokasi Anda mendukung seperti itu? Yes, posisinya? dengan catatan bahwa kalau istilah gusur dengan istilah relokasi pemahamannya menurut kami berbeda. Baik, Mas Nirwono melihatnya relokasi atau penggusuran yang terjadi di Bukit Duri? Kalau ini lebih tepatnya penggusuran ya sebenarnya. Alasannya apa? Ada 3. Yang pertama ini sebenarnya kontraproduktif ya, kita agak menyesalkan sistemnya. Memang secara teknis di dalam RT RW dan RDTR dilakukan program pelebaran sungai sebagai salah satu upaya untuk membebaskan Jakarta dari banjir. Betul. Ada 4 sungai sebenarnya, yaitu Ciliwung, Pesanggeran, Angke, dan Sunter sebenarnya. Jadi bukan hanya Ciliwung yang jadi proyek sampai dengan 2017. Nah, artinya di sini kan Pemda melakukan atas dasar rencana tata ruang yang sudah disepakati bersama. Tetapi di bawahnya ini ada prosedur yang harus dilalui. Apa yang harus dilalui? Di dalam RT, RW, dan DTR sebutkan salah satunya adalah melakukan sosialisasi dan dialog kepada warga sehingga jalan yang ditempuh itu adalah jalan kesepakatan dengan warga dan juga pemerintah daerah. Nah, di sini memang tentu saya apresiasi upaya pemerintah untuk relokasi ke rusun ya. Tetapi ada beberapa catatan kami, yaitu antara lain 1, tidak dilakukannya rekayasa sosial. Jadi kita lihat juga warga bagaimana setelah pindah masih mengalami kesulitan untuk sekolah, mata pencarian. Catatan kami beberapa warga yang sudah pindah di Kampung Pulau, kemudian Kalijodo yang ke Rusunawa, banyak sekali mengeluhkan karena kan punya agenda sampai dengan 6 bulan setelah mereka tinggal kan sewanya sudah habis. Dan terutama anak sekolah ya? Terutama anak sekolah dan mata pencarian terutama kesulitan yang mereka temukan. Nah, dalam kasus ini pun sebenarnya hal-hal seperti ini masih belum matang. Jadi pada saat pindah itu sekolah sama mata pencarian masih dalam proses gitu ya. Terlepas dari upaya yang sudah dilakukan, tetapi ini menunjukkan bahwa persiapan yang masih belum matang. Kemudian ketiga yang kita cermati juga di lapangan sampai dengan sekarang, perlu ada sosialisasi bentuk rencana pengembangannya seperti apa. Ya, kalau kita bicara dalam rencana dalil tata ruang, sungai yang lebarnya 10 sekarang ini akan dilebarkan idealnya memang 50 meter sebenarnya, tetapi karena kondisi lahan yang tidak memungkinkan, akhirnya disepakati garis tengahnya 35 meter badan sungai. Nah, kemudian aturannya di kiri kanannya itu ditambah sekitar setengah dari lebar dari badan sungai. Artinya harus ada sekitar 15 meter ke kiri, 15 meter di kanan, ya kira-kira segitu yang akan dijadikan jalur hijau, jalan inspeksi dan juga untuk ruang publik warga. Kalau kita berbicara sosialisasi, bukankah mereka sudah mendapatkan SP hingga 3 kali? Ya. Dari hal yang kita amati, sosialisasi dilakukan dalam bentuk lebih ke satu arah ya sebenarnya. Jadi begini, SP1, SP2, SP3 lebih kepada bahwa sesuai dengan rencana tata ruang, Anda akan dilebarkan sungai, maka Anda akan dalam tanda petik direlokasi tadi karena terkena pelebaran jalan gitu. Jadi kalimat yang dikeluarkan lebih kepada instruksi sebenarnya. Tetapi di situ tidak dibuka ruang dialog. Contoh seperti ini Mas, semuanya. Rencana pelebaran ini akan mengakibatkan sebagian lahan Anda akan terkena dampak dari pelebaran sungai mamanya. Nah, kan belum tentu semuanya kena habis. Nah, kemudian yang jadi pembahasan, kalau rumah Anda kena, apa yang akan Anda usulkan? Apa yang Anda akan lakukan? Ini kan ada proses dialog sebenarnya, kesetaraan, sehingga warga juga mempunyai kesempatan membangun lingkungan dan juga tentu punya pilihan. Kalau mereka harus pindah silahkan, nggak apa-apa, tetapi ini harus dilakukan dulu juga dengan ruang dialog yang diharapkan masyarakat. Nah, dari kasus yang kita ikuti di Kampung Pulau, Kalijodo dan juga di Begudiri, ruang dialog untuk sosialisasi itu yang belum maksimal, Mas. Babe, kalau kita untuk menata kota Jakarta, seberapa penting dibutuhkan proses dialog antara Pemda dengan warga yang akan terkena penggusuran? Iya, memang sudah riwayatnya ini negeri nggak pakai dialog dengan rakyat. Rakyat kagak penting. Pokoknya pemerintah udah tahu segala-galanya lah, seperti kata bapak kita PDIP. Jadi rakyat itu nggak penting. Pentingnya rakyat cuma waktu pemilu. Ya kan, setelah itu enggak. Kita lihat misalnya penggusuran Ancol, dunia fantasi. Itu 167 hektar empang kami, orang-orang Betawi, digebah. Ikannya pun nggak boleh diambil. Kok nggak dialog? Rakyat nggak boleh dialog. Pemerintah udah tahu kok apa yang dia mesti lakukan, kata bapak kita ini. Lantas yang terakhir pasar ikan. Status tanah nggak dilihat lagi. Itu tanah siapa? Emang tanah pemerintah. Ya kan, itu Belanda saja cuma ambil 600 meter persegi untuk akuarium. Itu adalah tanah adat, boleh diperiksa Lalampahan Bujangga Manik
abad ke-14. Jadi sebenarnya Dialog itu penting, tapi pemerintah ini udah adatnya tidak melakukan itu. artinya bukan pemerintah saat ini aja, tapi yang dulu-dulu juga udah sama aja. ngewaris. Terus menerus rakyat kagak penting lah. Kalau pemilu baru saya orang rakyat loh. Saya ini lahir di tengah-tengah rakyat loh, kan begitu. Itu pemilu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi, Be ya. Dan pemirsa, Talk to Anyus masih akan kembali. Jakarta haruskah terus terjadi penggusuran ataukah ada cara lain untuk menata ibu kota Jakarta? Tetaplah bersama kami di Talk to Anyus.